negara. Nauzubillah min dzalik, begitu ya. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa ada hal atau transformasi yang harus kita kawal saat ini, yaitu dari era reformasi. Pertama yang kita rasakan adalah terkait dengan transformasi dalam kehidupan politik dan demokrasi. Nah, kita ingat bahwa sebelum reformasi, kehidupan politik dan demokrasi kita dijalankan kecenderungannya secara otoritarian. Namun setelah reformasi kita menyadari betul bagaimana jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara, begitu ya, baik untuk menggunakan hak memilihnya, termasuk hak untuk dipilih menjadi berbagai produk-produk politik di bangsa ini. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan bahwa transformasi politik dan demokrasi kita dari otoritarian sudah bertransformasi menjadi kepada kehidupan yang lebih demokratis. Kemudian sistem pemerintahan. Sebelum reformasi, sistem pemerintahan terpusat, ada di pemerintah pusat atau yang kita kenal dengan sentralistik, begitu ya. Namun setelah reformasi, kemudian sistem pemerintahan sudah bergerak kepada distribusi kekuasaan kepada daerah-daerah yang kita kenal dengan otonomi daerah atau desentralisasi, termasuk hingga kemandirian pemerintahan desa, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah transformasi di bidang ekonomi. Kalau kita ingat sebelum reformasi bahwa tumpuan ekonomi kita lebih besar atau difokuskan kepada eksploitasi sumber daya alam kita. Bahkan eksploitasi sumber daya alam kita ini di beberapa aspek gitu dianggap pemerataan ekonominya tidak berimbang. Keadilan sosialnya belum bisa mewarnai apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini, apa yang dimaksudkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Bahkan kalau kita menyadari bahwa sumber daya alam kita ini hanya dikuasai oleh segelintir warga negara yang ada di Indonesia. Lantas yang lainnya kemana? Nah, ini tantangan. Makanya setelah reformasi saya melihat gitu, saya mencermati bahwa yang transformasi dari yang tadinya ekonomi bertumbuh kepada sumber daya alam saja, akhirnya sudah mulai bergeser, selain sumber daya alam, sudah bergeser kepada jasa, industri, dan juga sumber daya manusianya. Nah, inilah yang harus kita tangkap, yang harus kita persiapkan, karena memang eranya sudah beda gitu. Zamannya tuntutan perubahannya juga mengharuskan kita harus lebih adaptif, khususnya terkait dengan teknologi, begitu. Yang kita kenal dengan digitalisasi, mungkin salah satunya, begitu. Kemudian transformasi yang lain adalah yang saya catat adalah terkait dengan stabilitas hukum dan politik. Kalau sebelum era reformasi, kita melihat bahwa stabilitas hukum dan politik kita kecenderungannya, pendekatannya dilakukan dengan pendekatan keamanan. Gitu. Tapi setelah reformasi, kemudian pendekatannya adalah penegakan hukum. Nah, sekarang ini kesadaran hukum masyarakat sangat luar biasa, begitu. Nah, pendekatan penegakan hukum inilah yang memang harus kita kawal betul, karena negara kita adalah negara hukum. Yang menjadi panglima di negara ini adalah hukum, bukan politik ataupun kekuasaan ataupun sektor yang lainnya. Gitu. Dan yang terakhir mungkin transformasi yang harus kita kawal juga adalah terkait dengan hubungan internasional kita. Gitu. Kalau sebelum reformasi, kita ingat bahwa bagaimana hubungan internasional kita kecenderungannya adalah lebih kepada nasionalistik yang sempit, begitu, yang tersentral gitu. Tapi setelah reformasi mengharuskan kita semuanya bahwa yang tadinya hubungan internasional kita hanya kecenderungannya inward looking, hanya melihat ke dalam secara sempit gitu. Nah, bertransformasi sekarang menjadi outward looking gitu, yang lebih terbuka kepada dunia internasional, tapi tetap menguatkan kepentingan nasional kita gitu.
Itu tidak bisa kita hindari karena memang era keterbukaan, era kebebasan di dunia ini termasuk pasar bebas ini tidak bisa kita nafikan begitu. Apalagi dengan informasi teknologi sekarang ini, komunikasi tidak ada lagi ruang yang berbatas, tidak ada waktu lagi yang menjadi kendala, semuanya borderless. Kapan saja kita mau, kapan saja kita ingin melakukan, semuanya ada di genggaman kita semuanya. Nah, ini yang saya sampaikan. Namun tentu sahabat-sahabat muda semuanya, transformasi ini menjadi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa pembangunan kita bisa berjalan berkeadilan. Keadilan sosial kita bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Namun memang dengan transformasi ini ada pihak-pihak yang memang sudah hidup di zona nyaman sebelumnya, kemudian merasa terusik, merasa terganggu, dan merasa terancam dengan transformasi ini. Maka transformasi yang sudah dikawal oleh generasi muda dalam era reformasi ini harus kita pastikan jangan kalah dengan pihak-pihak tertentu yang sudah hidup di zona nyaman dan terancam dengan transformasi ini. Nah, itulah kawan-kawan semuanya. Transformasi ini menjadi bukan hanya menjadi sebuah retorika gitu, tapi ini sebuah menjadi kebutuhan gitu. Apabila kita betul-betul ingin mandiri secara ekonomi, kemudian kita ingin berdaulat juga secara ekonomi, berdaulat secara hukum, berdaulat secara negarawanan. Nah, itu hakikatnya. Nah, untuk itu kawan-kawan, memang hari ini mohon izin gitu, saya ingin berbagi saja. Sebetulnya mohon maaf gitu, saya ini juga masih dalam tahapan belajar gitu. Kalau bahasa orang Jawanya masih ngangsu kaweruh gitu. Banyak senior-senior yang sangat luar biasa, termasuk Bu Dr. Salini. Tentu mudah-mudahan saya bisa berkesempatan berguru sama beliau. Tidak bohong kawan-kawan bahwa usia itu tidak membohongin perjalanan kita. Kita usia muda ini masih kalah makan asam garamnya dengan senior-senior kita. Pasti ilmu itu bukan hanya didapatkan di bangku sekolah formal, tapi di dalam perjalanan hidup, jam terbang, pengalaman itu tidak bohong gitu. Bahkan sekarang ini saya ini banyak bergelut di masyarakat. Justru bukan saya ingin mengajari masyarakat karena terlalu naif kalau kita bicara itu. Justru dengan saya turun ke masyarakat sebagai anggota DPR ini, saya ngasuh kaprah buat dari masyarakat. Ilmu kehidupan adanya di bawah gitu. Bagaimana masyarakat menikmati hidupnya yang dengan keterbatasan, bagaimana masyarakat kemudian mencari sebuah solusi, mencari sebuah jawaban atas persoalan mereka secara mandiri tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus menggantungkan kepada tangan-tangan orang lain begitu. Nah, ini belajarnya banyak gitu. Disitulah saya belajar politik, disitulah saya belajar hidup kehidupan. Politik yang sesungguhnya, politik yang sangat substansial sebetulnya ada di tengah-tengah kita, di masyarakat. Nah, disitulah kita harus mampu merasakan, mampu melihat dan mengukur diri kita. Apakah diri kita ini memang sudah layak, kemudian mengeluh apakah diri kita ini sudah layak, kemudian menyalahkan yang lain gitu. Kita belajar dari masyarakat kecil ada di bawah. Disitulah ilmu yang sesungguhnya. Dan mungkin tadi kalau Mbak Reka menyampaikan, sedikit saja saya sampaikan, sahabat-sahabat muda. Mungkin saya ini orang yang paling bangga dan beruntung di antara kawan-kawan semuanya. Saya ini dilahirkan di desa yang sangat kecil, di Magetan, di lereng Gunung Lawu gitu. Saya ini lahir dari keluarga petani kecil gitu, petani miskin yang serba terbatas akses pendidikan dan akses ekonominya. Saya ini dari kecil memang kegiatan saya bertani, ngarit itu biasa. Kalau sekolah itu jalan kaki juga sudah biasa, begitu ya. Makan apa adanya juga sudah biasa. Saya lahir tidak lagi menggunakan bidan atau dokter, bukannya tidak ada, tapi keterbatasan ekonomi kami tidak mampu membayar bidan atau dokter. Saya sekeluarga, ada kakak saya perempuan, adik saya perempuan, ketiga-tiganya kami lahir dengan dukun bayi gitu. Bahkan saya ini lahir dari keluarga petani yang sangat miskin.
saya sampai kuliah pun rumah saya itu alasnya masih tanah begitu. Saya menikmati listrik gitu, sudah kuliah menikmati jalan aspal juga sudah kuliah gitu. Saya ke Jakarta karena tidak orang tua kami tidak mampu menyekolahkan. Saya pernah menjadi pembantu, menjadi tukang kebun, menjadi sopir begitu. Nah, tapi itulah kawan-kawan bahwa kebanggaan saya gitu. Dan kemungkinan karena kondisi saya yang memang pada saat itu sangat terbatas, maka disitulah tekad dan komitmen untuk berjuang atau struggle ini semakin kuat. Saya tidak pernah malu dengan kemiskinan. Saya justru bangga dengan kemiskinan. Nah, dimanapun saya membanggakan kemiskinan, gitu kan, dan saya selalu berpesan kepada sahabat-sahabat saya yang sekarang ini jadi pemimpin bangsa, gitu. Jangan kemudian mengeksploitasi kemiskinan kalau tidak pernah miskin. Jangan kemudian mengeksploitasi kemiskinan kalau tidak pernah merasakan dan berbuat untuk kemiskinan. Gitu. Nah, itulah kawan-kawan bahwa hidup ini selalu berputar selama kita punya daya tahan, kita punya komitmen dan konsistensi, insya Allah Tuhan menunjukkan jalan yang terang buat kita. Meskipun saya jadi sopir, jadi pembantu, jadi tukang kebun, akhirnya ada juga jalan Allah, ada dermawan yang menyekolahkan saya. Dan hidup saya ini semuanya dari kawan, karena saya ini dari kecil memang senang berkawan, senang berorganisasi, begitu. Karena saya menyadari dari awal aset saya bukan uang, bukan harta, aset saya adalah persahabatan, gitu. Dari sahabat yang banyak kita akan mendapatkan informasi yang banyak, dari sahabat yang banyak kita akan mendapatkan peluang yang juga banyak, dari sahabat yang banyak kita insya Allah dapat bantuan atau kerjasama yang banyak gitu, sepanjang kita mampu menempatkan diri sebagai pribadi sendiri gitu, dan kita mampu untuk membangun kepercayaan dan bisa dipercaya. Itu kuncinya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa saya ini tidak pernah bermimpi untuk menjadi bukan bermimpi. Kalau mimpi setiap orang punya mimpi gitu. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi DPR atau menjadi bagian pengambilan kebijakan di bangsa ini gitu ya. Karena saya menyadari hidup saya dulu sangat kecil, cita-cita saya nggak banyak, dan saya sangat terngiang pesan almarhum saya mewariskan sebuah pesan kepada saya. Ayah saya meninggal waktu usia 46 tahun. Saya tahu karena beliau kerja keras membanting tulang di luar kemampuan beliau, akhirnya sakit begitu ya. Dan beliau sebelum meninggal menitipkan pesan kepada saya, Mas Didi gitu, mudah-mudahan Bapak masih bisa melihat Mas Didi ke kantor pakai dasi sama naik mobil. Itu cita-cita almarhum ayah saya gitu. Dan hanya pengen melihat saya ke kantor pakai dasi dan naik mobil. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya. Namun ya kesedihan, ya semuanya ada hikmah gitu. Yang paling sedih adalah ketika saya memang sudah bisa mencapai apa yang diharapkan beliau tidak sempat melihat atau menikmati. Makanya sahabat-sahabat, saya berpesan khususnya bagi sahabat-sahabat yang orang tuanya masih lengkap, Masya Allah gitu. Kesempatan kalian, ladang emas dan ladang ibadah kalian untuk membalas kebaikan orang tua. Saya menyadari sepenuhnya tidak akan mungkin bisa kita akan membalas apa yang diberikan orang tua. Mumpung ada kesempatan, insya Allah lakukan secara maksimal dan sepenuhnya. Jangan sia-siakan. Baik kawan-kawan, saya memulai diskusi kita, sharing kita hari ini mencoba secara teoretikal dulu, karena ini juga untuk membawa masuk kepada paradigma atau mindset yang harus kita bangun ketika kita ingin meniti sesuatu yang ekspektasi kita agak panjang gitu. Nah, saya yakin pemuda kita ini juga harus punya mental dan visi sebagai pemimpin gitu. Kalau kalian tidak punya mental atau visi pemimpin, mustahil kalian akan mampu kemudian menjadi manajerial yang baik, mampu menjadi entrepreneur yang sukses begitu. Ini kita pahami basic dasarnya. Ini sharing saja begitu ya. Nah, namun kawan-kawan, memang baik dalam dunia organisasi maupun dunia bisnis begitu ya,
semuanya kita tidak terlepas dari adanya 4 hal yang harus kita pegang teguh begitu. Apa 4 hal itu? Yaitu visi gitu. Kita di dalam mengelola organisasi, mengelola bisnis, kalau kita tidak punya visi, nggak mungkin kita akan bisa berjalan lurus. Tidak mungkin kita akan punya arah yang baik gitu. Dengan visi kita berharap akan kita terjemahkan menjadi sebuah misi gitu. Ketika visinya ada, misinya harus jalan. Nah, tapi tidak berhenti di misi gitu. Kemudian kita juga harus mampu membangun sebuah renstra atau blueprint atau roadmap gitu. Nah, roadmap itu ya kita harus bangun, mulai bangun secara terukur begitu ya, dengan basis evaluable gitu ya, yang bisa dievaluasi begitu, yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah atau 5 tahunan, atau jangka pendek atau jangka prioritas 1 tahunan gitu. Nah, ini bicara visi. Nah, setelah kita punya visi, tentu tidak terlepas visi yang baik, misi yang baik, kemudian strategi, kemudian program yang baik gitu. Tanpa ada leadership yang baik, tanpa ada kepemimpinan yang cukup, maka tidak akan mungkin visi ataupun tujuan ataupun misi itu bisa berjalan dengan baik. Makanya belajar, karena kepemimpinan itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi kepemimpinan itu akan semakin tajam apabila kita mengasah gitu. Apabila kita terus berguru, apabila kita terus menimba ilmu gitu. Karena kalau bicara ilmu, kawan-kawan, jangan pernah melihat ilmu itu dengan cara menunduk ke bawah gitu. Kalau ilmu itu ayo kita selalu melihat ke atas gitu. Karena kita ini ketika terus melihat ilmu itu ke atas, kita ini ternyata nggak ada apa-apanya. Banyak orang yang lebih hebat dibanding kita, kawan-kawan. Tapi dengan melihat ke atas, ayo menjadi pelecut kita, biar tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Sebaliknya kalau materi, ayo kita melihat ke bawah gitu. Insya Allah kita ini orang yang masih beruntung begitu ya, karena banyak saudara kita, banyak masyarakat yang kehidupannya mungkin masih di bawah kita semuanya gitu. Nah, ini filosofi yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, dan saya ingatkan kawan-kawan, tadi saya lupa, meskipun saya dari seorang petani, saya bangga dengan petani, saya nggak pernah bohong. Bahkan ini garis tangan saya ini masih ada sabitan arit gitu, apa sabit gitu, karena saya tukang rumput tentu gitu, kawan-kawan. Nah, kemudian saya berteman, kemudian berwirausaha, ya wirausaha untuk menjadi pengusaha itu ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kebanting gitu, biasa. Tapi yang penting kita harus punya daya tahan, punya konsistensi, punya keyakinan, punya kejujuran untuk bisa. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang begitu ya, melalui terpaan badai, angin, tumbang, jatuh, terbanting-banting, ya alhamdulillah suatu waktu kita akan menikmati investasi keikhlasan kita gitu. Namun yang tidak bisa saya pungkiri gitu, dan mungkin ini juga bisa coba kita terapkan di dalam kawan-kawan, bahwa jadi pengusaha itu bukan hanya terkait dengan keuntungan untuk diri kita semata. Yang membuat kita berkah, usaha kita jalan ya karena social planner itu. Kalau kita ingin sukses, maka jangan lupa orang lain gitu. Jangan lupa berbagi gitu, karena ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi begitu. Nah, itulah kawan-kawan sekelumit yang dapat saya sampaikan. Oke, kembali kepada slide kawan-kawan. Nah, pengertian kepemimpinan ini apa gitu ya, banyak tokoh yang kemudian mempunyai konsep terkait dengan kepemimpinan gitu. Namun secara garis besar bahwa kepemimpinan adalah merupakan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya begitu ya. Dan ini mungkin nanti kita bisa share saja, saya nggak mau banyak menjelaskan teori ini. Kemudian definisinya juga sama, bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama gitu, melalui sebuah proses yang interaktif dan dinamis yang mencakup ada beberapa dimensi, yaitu dimensi pimpinannya sendiri, dimensi yang dipimpin, dan kondisinya, situasinya gitu. Nah, kemudian yang ingin saya juga tekankan kepada kawan-kawan
proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi, seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberikan inspirasi orang lain secara individu maupun secara berkelompok gitu. Namun kalau manajemen adalah pengkoordinasian atau pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, kemudian juga melalui mekanisme pengawasan yang baik itu dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi bedanya kepemimpinan dan manajemen itu. Kemudian diskursus mengenai perbedaan leader atau pemimpin dengan manajer memang banyak sekali gitu. Namun yang perlu saya sampaikan adalah pemimpin tidak akan bisa memanage atau mengelola sebuah organisasi dalam kepemimpinannya, sementara manajer juga tidak bisa memimpin dan atau akan gagal di dalam aktivitas manajerialnya apabila tidak melengkapi satu sama lain gitu. Tidak mungkin seorang pemimpin atau leader akan berhasil kalau tidak punya kemampuan manajerial yang baik begitu. Tapi sebaliknya, seorang manajer yang baik kalau tidak punya leadership yang baik juga tidak akan berhasil di dalam menyampaikan tujuannya. Makanya pemimpin atau leader dan manajer ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin berhasil di dalam mengelola sebuah organisasi ataupun lembaga usaha atau bisnis yang lain. Nah, nanti ini dibagi saja. Ini saya ingin sedikit mengingatkan saja, ini teknis sekali. Nanti saya bagi slide-nya. Ini saya hanya bicara terkait dengan unsur kepemimpinan. Gitu. Ya, unsur kepemimpinan itu ada beberapa hal, yaitu harus ada pemimpinnya, harus ada leadernya. Bagaimana mungkin kita bicara kepemimpinan kalau tidak ada leader atau pemimpinnya? Gitu. Kalau sudah ada pemimpinnya, tidak mungkin pemimpin bisa berjalan sendiri. Pasti ada yang dipimpin. Kemudian setelah punya organ pemimpin dan yang dipimpin, maka fungsi pemimpin ini juga harus mampu menggerakkan para anggotanya dalam membangun sebuah kebersamaan, dalam membangun sebuah sinergi. Dan tentu sinergi dan kebersamaan itu juga ada tujuannya yang dirumuskan secara bersama-sama gitu. Nah, kemudian dasar kepemimpinan sudah pasti harus di dalam kepemimpinan harus ada tujuannya gitu. Kemudian juga harus dikomunikasikan dengan baik, dikomunikasikan dengan utuh gitu. Dan kemudian di dalam sebuah komunikasi kepemimpinan itu juga harus ada trust, ada kepercayaan. Tidak mungkin memimpin itu akan bisa berjalan dan tidak mungkin dalam suatu kelompok yang dipimpin itu akan mampu menjalankan apa yang menjadi tujuan bersama apabila tidak saling trust gitu. Tapi trust itu tentu harus didasarkan kepada manajerial organisasi yang transparan dan akuntabel gitu. Tidak boleh dijalankan secara tertutup atau sendiri-sendiri. Maka basisnya harus dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah, teori kepemimpinan silahkan nanti ya. Kemudian gaya kepemimpinan juga ada beberapa yang bisa kita lihat gitu. Pemimpin yang demokratis, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang bergaya bebas, yang kemudian yang bertindak secara bebas, dan juga ada pemimpin yang partisipatif gitu, menjadi pengayom. Nah, ini mohon maaf Pak Dr. Didik, waktu untuk presentasinya tinggal 10 menit lagi. Mungkin bisa lebih dipercepat, nanti kita lebih banyak untuk interaktif tanya jawab gitu Pak. Oke, baik. Ya, ini terima kasih Pak. Saya sambil jalan aja ya. Ini nanti bagi slide-nya. Nah, ini kunci menjadi pemimpin yang pasti ini. Silahkan kawan-kawan. Menjadi pemimpin yang ideal itu seperti apa? Monggo. Kita nanti banyak rumusnya, tapi saya ingin berbagi ini. Kemudian ini juga sifat pemimpin dalam konteks Jawa ini juga luar biasa. Gitu. Kalau kita mau hukum-hukumin, nanti tinggal kita berbagi saja. Gitu. Nah, prinsip yang harus dihindari pemimpin ya AIDS gitu, kalau saya terjemahkan yaitu aku, iri, dengki, dan sirik gitu. Tidak boleh kita kalau pengen sukses atau menjadi pemimpin kemudian kita punya sifat iri, dengki, dan sirik. Nah, ini skematisnya juga silahkan nanti dipelajari ini. Nah, kemungkinan saya bicara mengenai pemimpin yang berwatak sosial. Nah, saya sampaikan kawan-kawan bahwa Karang Taruna ini lahir di tahun 60, tepatnya 26 September 1960 itu ya, karena diinisiasi oleh pemuda ya,
lahir dari masyarakat karena keprihatinan dan kepedulian para pemuda pada saat itu yang melihat anak yatim piatu yang banyak yang putus sekolah, banyak anak remaja yang hidup di jalanan, kemudian terbawa dalam persoalan-persoalan kenakalan remaja gitu. Atas dasar itulah keprihatinan dan kepedulian itu akhirnya Karang Taruna didirikan untuk membantu mereka. Nah, sejak dari awal memang Karang Taruna memang bergerak di konteks sosial kepemudaan. Kami tidak pernah masuk dalam ranah-ranah yang lain di luar itu. Makanya Karang Taruna ini adalah organisasi yang berbasis sosial, yang independen, mandiri, dan tidak pernah berafiliasi dengan kepentingan politik ataupun kepentingan praktis yang lain kecuali sosial gitu. Nah, prinsip dan watak Karang Taruna ya memang sebagai lembaga sosial yaitu kita unity, menyatukan semua kelompok pemuda gitu ya, kemudian independen, non partisan, non konflik gitu. Nanti saya bagi saja. Nah, sebagai lembaga pemberdayaan Karang Taruna sebagai juga gerakan bersama atau moral movement gitu ya, yang bisa kita jalankan selain empowerment maupun development gitu. Nah, kemudian di mana posisi Karang Taruna? Seperti saya jelaskan lagi bahwa kita bergerak di bidang sosial. Kemudian di dalam mengelola Karang Taruna tentu kita juga punya visi tunggal, renstra, rencana aksi, program umum dan program kerja. Termasuk SDM-nya juga harus punya basis kapabilitas dan kompetensi yang cukup gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Karang Taruna ya punya visi besar sana sebuah organisasi, baik organisasi yang berbasis kepemudaan maupun bisnis harus punya visi yang besar, harus punya visi tunggal gitu. Nah, setelah punya visi tunggal, arahnya akan lebih jelas, maka harus dipastikan pemimpinnya yang visioner, cakap dan kuat gitu. Tanpa pemimpin yang visioner, tanpa pemimpin yang cakap dan kuat, tidak mungkin visi itu juga akan bisa berjalan. Namun visi yang baik, pemimpin yang visioner, cakap dan kuat, tanpa kebersamaan, tanpa dukungan para anggotanya tidak mungkin juga ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Nah, untuk itu Karang Taruna, kita semuanya pemuda, saya ingin berbagi saja untuk menjawab tuntutan perubahan ke depan itu. Mari bangun kita visi sama-sama, termasuk yang dibangun Karang Taruna, yaitu membangun Karang Taruna yang lebih adaptif, kreatif, inovatif, konektif, kolaboratif, dan juga kontributif gitu. Jangan kita hanya tanda kutip meminta-minta gitu. Harus kita berkontributif terhadap bangsa gitu, sebagai wadah mewujudkan kesejahteraan sosial di kalangan generasi muda. Ini saya percepat saja. Kemudian program prioritas kami tentu dalam menerjemahkan visi kami yang lebih adaptif, kami juga tidak ingin ketertinggalan dengan era digital ini. Makanya penguatan big data Karang Taruna, baik keanggotaan maupun potensi-potensi penggalian atau inventarisasi potensi-potensi di Karang Taruna, kita sudah menggunakan basis IT dan kita sudah juga rilis platform digital Karang Taruna, yaitu salah satunya marketplace Karang Taruna. Nah, jejaring kemandirian ekonomi kita selain QB itu kelompok usaha bersama, web itu usaha ekonomi produktif maupun UKM, kita satukan di dalam induk koperasi Karang Taruna di nasional, karena di daerah juga sudah punya koperasi. Kemudian tidak lupa bahwa di dalam konteks membina dan terus menguatkan kapasitas kompetensi anggota kita, termasuk yang menjadi socialpreneur atau wirausaha di daerah itu, kita targetkan akan mencetak socialpreneur yang sebanyak-banyaknya, dan kemudian setelah mampu mandiri, maka kita berharap kader-kader Karang Taruna atau pemuda itu mampu menjadi pemimpin yang berwatak dan berjiwa sosial gitu. Nah, ini ada satu poin yang ingin saya tekankan, Mbak. Jadi saya ingin mengajak seluruh pemuda Indonesia ini untuk bersama-sama kita semuanya, karena persoalan sosial ini menjadi agenda penting dan tidak boleh dihentikan oleh siapapun. Ini agenda penting, ini bukan hanya sekali ini saja, tapi akan terus, karena persoalan sosial khususnya di kalangan generasi muda ini akan selalu dinamis gitu ya, dan selalu akan kompleks. Nah, untuk itu kami ingin mengajak kita semuanya, mari mengurai persoalan sosial di kalangan generasi muda ini. Kita semuanya harus mampu menjadi perekat sosial gitu ya, harus mampu menjadi penyambung solidaritas sosial gitu, dan kita pastikan kita semuanya harus mampu menjadi agen penting bangsa ini terhadap agenda perang
kemiskinan, melawan pengangguran, melawan keterbelakangan, melawan kemunduran gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kita semuanya harus bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk mengawal pembangunan sosial ini dalam konteks membangun sosial yang seutuhnya. Bagaimana mengawal itu? Salah satunya karena kiranya sekarang ini memang kepemudaan kita ini lebih senang kemudian kemandirian ekonomi, berusaha maka kita bangun kemandirian ekonomi ini melalui jejaring-jejaring usaha baik yang berbasis nyata. Kita harapkan pemuda kita ini lahir bukan hanya menjadi usaha atau pengusaha saja yang kemudian memikirkan perutnya kita, tapi menjadi social planner yang memikirkan semuanya. Ayo kita sejahtera bersama-sama, ayo makmur bersama-sama, jangan sejahtera sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, pemuda ini harus terus mampu menjadi penjaga moral dan karakter bangsa. Bersama-sama dengan kekuatan strategis pemuda lainnya, kita harus terus berperang melawan narkoba, melawan ideologi radikal, melawan penyakit-penyakit masyarakat yang lain. Tanpa itu, bonus demografi yang saya sampaikan tadi bukan menjadi anugerah, bisa-bisa kita menjadi musibah. Nauzubillah min dzalik. Nah itu kawan-kawan, tapi ini sekedar saja saya ingin sharing saja. Karang Taruna terus menguatkan fondasi ekonomi ini, contoh saja. Ini salah satunya sahabat-sahabat dari Bangka Belitung ini mempersembahkan di ulang tahun Karang Taruna yang ke-60 ini, kemudian merilis produk-produk ekonomi kreatif di bawah dalam bentuk Sagomi. Ini sudah komersial, kita sudah rilis. Kemudian ini juga salah satu bentuk pemberdayaan Karang Taruna. Kita mengintegrasikan bagaimana kemudian ilmu, bagaimana kemudian pasar, bagaimana kemudian sinergi ini kita lakukan. Ini salah satu contoh program pemberdayaan yang utuh. Banyak sebetulnya kita program pemberdayaan yang utuh yang kemudian ini bukan hanya menjadi pusat edukasi, tapi ini juga menjadi wisata edukasi. Ini di daerah ini sebetulnya kawan-kawan ini sebetulnya lili saja ini, tapi ini kita kelola dengan dikelola Karang Taruna sedemikian modernnya. Harapannya kita mulai pelatihan, ini pelatihan sudah jalan semuanya. Nah ini yang saya sampaikan bahwa fasilitas yang ada di situ itu ini memang Karang Taruna yang lola, saya yang komandannya, mengomandani pemberdayaan ini. Fasilitasnya ada pendidikan latihan, ada budidaya, ada pasar, ada manajemen. Budidaya itu bisa juga kuliner, masakan, lain-lain. Pembibitan, kemudian pasca panennya ada produk bagi pemuda-pemuda yang tidak punya modal bisa bergabung di sini di dalam produk turunannya. Karena selain untuk saya ekspor, ini juga ada produk turunannya mungkin seperti lele siap saji, bakso lele, nugget lele, abon lele, keripik lele. Ini saya ajari pemuda-pemuda dan pelajar sana yang punya handphone untuk jualan. Tidak perlu modal, diintegrasikan dengan sistem, kemudian mereka datang ke kantor hanya seminggu sekali atau sebulan sekali untuk ambil hitung-hitungan untung. Nah, keterlibatannya juga banyak di sini. Kemudian BUMDes bisa menjadi mitra kami. Kemudian masyarakat bisa menjadi mitra, pemuda bisa menjadi mitra, pelajar menjadi mitra. Bagaimana mensinergikan? Ada namanya KUR, lembaga keuangan. Ketika kita menjadi off-takernya, kita mampu meyakinkan lembaga keuangan, maka KUR-KUR itu sudah tidak ada halangan lagi untuk dilibatkan di sini. Nah, mungkin ini hal yang dapat saya sampaikan, Mbak Deka. Mungkin diskusinya enak sharing atau diskusi. Ya. Terima kasih, Mbak Deka. Terima kasih, Pak Dr. Haji Didik. Ini udah ada pertanyaan langsung berderet, Pak, pertanyaannya. Saya khawatir nggak bisa kejawab semua, mungkin nanti bisa dijawab via chat juga oleh Bapak. Ini ada Aldi Putra Wibisono. Ini mahasiswa UPN FJ. Izin bertanya kepada Bapak Dikdik, sesuai dengan tema kita, yaitu kepemimpinan dan pemimpin yang berwatak dan berjiwa sosial. Tadi Bapak menjelaskan antara kepemimpinan dan manajemen dengan baik. Pertanyaan saya adalah, ketika kita memimpin di sebuah organisasi, setiap seseorang pasti ada yang tidak menyukai gaya sikap kepemimpinan kita. Bahkan orang-orang
tersebut bisa saja berusaha menjatuhkan kita sebagai pemimpin karena berbeda visi, misi, serta tujuan. Pertanyaannya simpel aja nih Pak, bagaimana Bapak menyikapi terhadap hal permasalahan tersebut sebagai pemimpin? Jadi kalau Bapak jadi pemimpin terus ada yang nggak suka, Bapak gimana Pak? Ya, kita harus menyadari bahwa semua orang punya pandangan yang berbeda, begitu. Ya, semua orang punya pendapat yang berbeda, dan kita juga tidak bisa memaksakan. Kemudian ada orang yang berbeda pendapat harus sama, gitu ya, dengan kita. Itu harus disadari oleh pemimpin. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pemimpin kemudian punya nurani untuk memimpin dengan nawa itu yang baik, begitu. Memegang tempat pemimpin untuk mengelola organisasi secara transparan dan akuntabel itu menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan organisasi ini tidak bertumpu kepada seseorang tapi berdasarkan keputusan bersama. Nah, saya menyadari kalau kita sudah bicara organisasi, mekanisme pengambilan keputusannya sangat jelas, begitu ya. Jadi semuanya dilakukan melalui sebuah proses pengambilan keputusan bersama. Ketika proses berbeda itu wajar, gitu. Berbeda itu justru berkah, begitu ya. Semakin banyak wawasan, semakin banyak pandangan, semakin banyak perbedaan akan menguatkan keputusan kita ke depan lebih komprehensif, gitu. Ketika proses harus berbeda, kalau sama saja buat apa kita berorganisasi, buat apa wawasan dan cara pandang ini kemudian tidak mewarnai organisasi. Namun bahwa setiap organisasi punya mekanisme yang baik dalam pengambilan keputusan. Ketika kita semuanya berhimpun dalam organisasi, kita sudah melalui proses pengambilan keputusan bersama dengan mengakomodir semuanya, kemudian dihasilkan sebuah keputusan, maka kita juga harus komitmen bahwa keputusan organisasi itulah yang harus kita pedoman bersama meskipun awalnya kita berbeda, karena keputusan organisasi bukan keputusan individu, bukan keputusan didik, bukan keputusan mereka, tapi sudah menjadi keputusan bersama. Meskipun mungkin saya sebagai ketua umum Karang Taruna ketika awal proses saya berbeda, ketika keputusan itu berbeda dengan pandangan saya, ya seorang pemimpin ya harus siap untuk menjalankan apa yang menjadi keputusan itu. Oke, baik Pak. Jadi kalau percikan-percikan kecil gitu nggak usah terlalu dipikirin ya Pak. Yang penting tujuan pemimpin itu untuk kemajuan bersama tentunya. Tapi gini Mbak Reka, pemimpin itu harus dinamis, organisasi itu harus dinamis. Iya. Kalau nggak dinamis kita nggak akan kuat. Iya, betul. Kalau nggak ada dinamis kan nggak dibanting-banting, kalau nggak ada tekanan, nggak ada pressure ya kita nggak akan besar. Iya. Belajarnya dari hal-hal seperti itu gitu ya Pak ya. Kita nikmati saja. Ya, oke, ini pertanyaan kedua nih Pak. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mohon maaf apabila teman-teman peserta yang pertanyaannya tidak bisa saya sampaikan ke Pak Dik-Dik. Nanti mungkin Pak Dik-Dik bisa menjawabnya melalui chat. Jadi karena waktunya terbatas, ini kita jadi ngebut juga nih Pak. Ini pertanyaan kedua dari Rizal Maula. Assalamualaikum sahabat, salam buat Pak Dik-Dik, Ketum Karang Taruna Nasional yang semangatnya seperti pemuda umur 20-an dan keren sekali pengalaman perjuangan hidupnya. Saya Rizal Maula dari Organisasi Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Bidik Misi KIP Kuliah Nasional. Mohon izin nanya kepada Pak Dik-Dik, bagaimana cara menjadi pemimpin yang bisa mandiri dalam bidang ekonomi dan bisa membangun socialpreneurship agar tidak mudah digoyahkan idealismenya dalam agenda politik praktis. Karena biasanya orang awam melihat pemimpin itu serba bisa kemana-mana dan dikira semua pemimpin punya ekonomi yang kuat yang bisa membiayai dirinya maupun organisasinya. Terima kasih Pak, salam generasi emas Indonesia. Silakan Pak. Luar biasa ini Mbak Reka. Saya tahu ini Rizal Maula ini ketua umum bidik misi. Nah, ini yang bersangkutan itu luar biasa. Kemarin juga bersama-sama Karang Taruna kita membuat gerakan nasional Gernas untuk mengajar dari rumah gitu. Karena apa? Dengan belajar dari rumah ini ya, kalau kita mencermati apa yang disampaikan Sekjen PBB ketika sekolah di 160 negara ini tutup semuanya, yang paling terdampak adalah anak-anak kita yang prasekolah gitu ya. Nah, ketika sudah ada
belajar daring, maka pra sekolah itu sudah tidak bisa menikmati sekolah itu. Makanya kalau dibilang oleh Sekjen PBB ini akan terjadi generasional katastrof gitu ya, bencana generasi di COVID ini. Makanya Bung Rizal ini dengan Karang Taruna kemarin mengambil ruang untuk mengajak para sarjana yang sekarang ini di rumah untuk mengajak anak-anak prasekolah, mengajar prasekolah di lingkungannya masing-masing. Karena mereka tidak bisa mengenyam pendidikan, nggak bisa dipersiapkan generasi. Maka gerakan se-Indonesia ini batch pertama sudah selesai. Sekarang kita ajak seluruh sarjana untuk mengajar di lingkungan terkecil prasekolah ini untuk menghindari terjadinya generasional katastrof ini. Nah ini yang penting. Nah tadi Bung Rizal memang bicara terkait ekonomi. Ekonomi menjadi isu yang seksi. Semuanya ingin berwirausaha gitu. Tapi wirausaha memang tidak mudah gitu. Harus paradigma sama mindsetnya mesti dirubah dulu. Ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin sukses gitu, tidak ada cara instan gitu. Semuanya harus melalui tahapan, semuanya harus proses. Tentukan apa yang ingin dijalankan. Petakan betul kemampuan kita, petakan betul kemampuan pasar, gitu, jalankan. Gitu. Saya dulu juga mengalami hal yang sama dari mulai hal yang kecil begitu, dari beberapa usaha naik turun, hilang, hancur gitu, biasa gitu. Tapi dengan tertempa oleh waktu itu, tentu pengalaman kita panjang. Kita bisa mengevaluasi diri apa yang salah, apa yang kurang. Dari pengalaman inilah yang kemudian menjadi sebuah evaluasi yang utuh, kemudian melangkah lebih maju. Mungkin tiap orang beda, tapi konteksnya hampir sama. Jadi saran saya, usaha itu juga tidak perlu melulu dengan duit kok. Gitu. Contoh yang seperti saya contohkan tadi dengan produk-produk yang saya punya itu anak-anak SMA saja bisa jualan kok. Justru saya punya binaan yang tadinya guru honorer yang gajinya hanya 400, kemudian kita terus sharing bersama. Sekarang dari memulai nggak punya duit, sekarang omsetnya hanya jualan ini, terasi gitu, di Tuban, jualan terasi online. Omsetnya bisa 300-400 juta loh. Nah itulah success story itu menjadi penting. Ada baiknya nanti Mas Bagus kalau ada diklat ke depan ada success story, jangan hanya dari orang-orang yang sudah hebat karena prosesnya terlalu panjang gitu. Dari teman-teman yang di bawah ini sangat menginspirasi yang begini-begini gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali. Ada beberapa hal nih yang saya rangkum Pak dari materi Bapak dan cerita Bapak yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah visi yang jelas itu harus sekali, dan kepemimpinan yang cakap. Jangan sampai udah punya visi tapi leadershipnya kurang. Itu jadi harus menjadi satu kesatuan gitu ya Pak ya. Nah, gimana Karang Taruna yang sudah memiliki program prioritas nggak hanya minta dana untuk kegiatan, tapi bisa menciptakan peluang-peluang social planner. Terus transformasi menjadi keharusan tadi. Jadi jangan gara-gara ada perubahan, terus ada persaingan atau peningkatan perkembangan zaman, terus jadi itu merasa sebuah ancaman, tapi harus dijadikan sebuah motivasi dan dorongan gitu ya Pak Didik ya. Nah, di mana kepemimpinan dan pemimpin harus berwatak dan berjiwa sosial. Jadi jangan pemimpin yang nyimpen buat diri sendiri. Jadi harus jiwa sosialnya juga harus dikembangkan terus gitu, karena semakin banyak teman, semakin banyak saudara, itu akan semakin banyak support dari kanan kiri gitu ya Pak untuk pengembangan diri sendiri dan lingkungan tentunya. Dan satu menit aja, saya lupa, ini penting sekali. Ini saya pengen cerita saja sebetulnya. Jadi ini inspirasi dari social planner itu ya, kawan-kawan, jangan takut kalau kita sedekah, jangan takut kalau kita dermawan, kita akan miskin. Justru Karang Taruna itu hidup karena itu. Contoh misalkan, salah satu hal contoh itu di desa saya. Karang Taruna memang saya yang bina, saya yang inisiasi, tapi saya nggak ngasih duit ya, saya ngasih ide saja. Itu daerah saya memang cukup dingin, ada hutan pinus, kemudian Karang Taruna datang ke saya kasih masukan, udah ngambil bidang wisata itu. Dibikinlah tempat selfie, jadi 1-2. Tadinya orang akhirnya selfie 1-2 diunggah, kemudian menjadi rame. Yang tadinya mereka hanya ngambil dari uang parkir. Sekarang berkembang luar biasa, mereka sudah ada retribusinya. Tapi kuncinya cuma satu. Sejak dari awal saya ingatkan kepada adik saya, punya komitmen. Komitmen kan dari sekarang. Berapa persen kalian mau sumbangkan kepada janda-janda miskin, fakir miskin, anak yatim di situ. Mereka justru menyumbangkan 30%.
sejak dari awal juga makanya berkembangnya luar biasa. Inilah contoh bahwa social friendly itu bukan menjadikan kita miskin, tapi ternyata semua orang malah membantu untuk mendatangkan keuntungan. Itu mungkin terakhir, Mbak. Ya, terima kasih Pak, inspiratif sekali. Jadi kalau punya usaha juga jangan pelit-pelit, jadi harus banyak-banyak sedekah gitu ya Pak. Ya. Prinsip keran air Pak, jadi semakin sering dibuka airnya semakin deras begitu. Insya Allah ya. Ya. Baik, terima kasih motivasi dan semangatnya dari Bapak Didik. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan motivasi untuk pemuda Indonesia untuk ketularan sukses seperti Bapak dan tidak kalah sama kondisi, berjuang terus dan semangat terus. Terima kasih Pak Didik sekali lagi. Baik, kita beranjak ke materi berikutnya yang tidak kalah seru dan hebat dengan judul Strategic and Human Resources Management yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sally Salamah, AK Professional Accounting, CHRP Qualified Internal Auditor. Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau juga merupakan strategic planning expert. Nanti akan lebih lengkapnya mungkin Ibu bisa sharing pengalaman Ibu kepada kita semua agar kita semakin termotivasi nih Ibu menjadi hebat juga seperti Ibu. Karena pendidikannya luar biasa sekali, aku jadi pengen sekolahnya banyak. Oke, baik Ibu, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ada Pak Triwinarno, Pak Bagus, Pak narasumber, Pak Didik, luar biasa Pak. Memotivasi saya juga tuh Pak. Pak Taufan dan tentunya seluruh peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di tengah pandemi ini luar biasa nih Pak Triwinarno bisa menyelenggarakan diklat dengan peserta luar biasa ini. Sampai 1.000 lebih ya. Jadi saya ingin melanjutkan. Jadi saya ternyata dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Didik ada ide-ide muncul Pak Didik. Saya sambungkan Pak dengan materi saya. Ini luar biasa nih. Baik, barangkali ada pepatah kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya Mbak Reka ya. Sedikit mengenai saya nih, jadi memang saya lahir betul-betul di birokrasi ya, di BPKP, mulai dari auditor, makanya ada gelar QIA Qualified Internal Auditor gitu ya. Jadi secara DNA barangkali di tubuh saya itu banyak auditornya, Pak Didi. Banyak auditornya. Namun memang pimpinan di kantor pusat juga mempercayakan beberapa jabatan kepada saya. Jadi kenapa dikatakan sebagai strategic planner expert? Memang saya pernah menduduki jabatan itu di BPKP dan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi kepala Pusdiklatwas BPKP. Jadi sama dengan Pak Tri, kita sama-sama memintarkan orang ya Pak Tri ya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima ya Pak ya. Katanya kan memintarkan orang itu banyak amalnya gitu ya Pak Didi ya. Nah kalau riwayat pendidikan ya alhamdulillah ini juga semua pendidikan saya Pak Didi. Jadi kalau tadi belajar dari pengalaman Pak Didi, sama Pak, saya pendidikan gratisan semua Pak. Ini dari negara semua Pak. Jadi ini judulnya dari negara semua. Oleh karena itu saya akan menyemangati ini para peserta diklat, para pemuda Indonesia ini jangan pernah berhenti belajar.
Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Didik tidak ada biaya, insya Allah biaya akan terus ada kalau kita mau berusaha, seperti itu ya. Jadi ini perkenalan saya, barangkali tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Didik, perubahan besar itu ya diinisiasi oleh pemuda Indonesia ya, mulai dari zaman Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi kemerdekaan oleh proklamator Pak Soekarno ya dan Bung Hatta, Orde Baru, kemudian ada reformasi, itu semuanya oleh para pemuda. Jadi oleh semua ya para pemuda. Nah, ini bagaimana kondisi sekarang ya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Soekarno, beliau mengatakan, berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi lihat, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wah, ini peran semua nih pemuda Indonesia nih ya, para peserta diklat, bagaimana semuanya bisa mengguncangkan dunia ya. Nah, kita lihat ya, apa sih yang terjadi dengan pemuda di negara ini gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat salah satu teori, generation theory. Jadi kalau saya, Pak Didik, saya itu masuk generasinya generasi X, Pak. Nah, yang sekarang ada itu adalah generasi Y dan generasi Z. Nah, ini kalau dari World Population Prospect itu disebutkan bahwa ketika kita bicara generasi Y dan generasi Z, itu terlihat bahwa ada 23,15% itu dari penduduk dunia, atau sekitar 7,7 miliar jiwa. Jadi kalau dilihat statistik ini luar biasa. Jadi yang sekarang disebut sebagai generasi muda itu berada di generasi Y dan generasi Z. Nah, ini kalau kita lihat di usia 15 sampai 29 yang cukup produktif ya, itu ada 1,8 miliar jiwa. Dan ini kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, ternyata prosentasinya laki-laki ada di 51,60% dan di perempuan 48,40% ya. Jadi ada keseimbangan kalau kita melihat bagaimana komposisi dari generasi muda itu sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara Undang-Undang nomor 40 tahun 2009, yang disebut pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun ya. Nah, ini kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia, ternyata 1 dari 4 penduduk Indonesia itu adalah pemuda. Jadi ya sekarang ini Bapak Ibu semua, pemuda Indonesia ini sumbernya dari BPS ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini 1 dari 10 pemuda adalah kepala keluarga. Nah, ini penting juga nih, ternyata dari data yang ada yang disebut dengan pemuda dengan usia 16 sampai dengan 30 tahun itu 1 dari 10 pemuda adalah kepala keluarga. Nah, ini jumlah statistik yang ada yang kita bisa dapatkan dari sumbernya BPS, komposisi laki-laki dan perempuan juga hampir sama ya. Dan para pemuda Indonesia bisa dilihat bahwa ternyata hampir setengahnya pemuda Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Nah, ini barangkali yang perlu menjadi bahan pertimbangan nih. Kenapa sebagian besar pemuda-pemuda Indonesia berada di Pulau Jawa atau 50% ya. Kemudian ini yang tinggal di perkotaan 57,94% dan yang tinggal di pedesaan 42,06% ya. Nah, ini juga bisa kita lihat dari data statistik ini bisa menjadi dasar bagi para pemuda, organisasi pemuda dalam melakukan analisa yang nanti akan saya sampaikan mengenai strategic management itu sendiri. Ini sebetulnya bagian dari analisis lingkungan eksternal ya.
Nah, kita lihat bagaimana sih sikap dan perilaku milenial Indonesia. Data-data ini ya, para pemuda ya, ini bisa menjadikan dasar ketika adik-adik semua para pemuda melakukan strategic planning ya. Bisa kita lihat bahwa 1 dari 10 generasi milenial itu terkoneksi dengan internet. 30,7% itu ke mall. Ini biasanya untuk orang-orang perkota nih, minimal 2 kali seminggu ya. 2 minggu sekali. Kemudian 40,1% milenial memiliki akun Instagram. 30,7% masih membaca surat kabar, tapi saya yakin surat kabarnya sudah online ya. Dan generasi muda adalah generasi yang digital native. Jadi ini milenial Indonesia itu ciri-cirinya seperti ini dari riset yang dilakukan oleh Alfara ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana perilaku milenial Indonesia ya. Jadi kalau adik-adik semua lihat para pemuda, perilaku dari para milenial itu adalah kecanduan internet ya. Ini dia. Kemudian mudah berpaling. Nah, ini data-data seperti ini tuh adik-adik perlukan, para pemuda perlukan ya. Organisasi pemuda perlukan ketika melakukan analisis strategic planning tadi ya, ketika membuat strategic planning ya. Jadi kita betul-betul harus mengetahui know your customer kalau istilah ininya ya. Jadi kalau kita mau mengarah kepada target kita para milenial, kita harus memahami betul apa sih milenial itu ya. Nah, ini kemudian ciri-ciri lainnya adalah mudah berpaling. Tingkat loyalitas milenial kepada merek itu lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Kemudian dompetnya tipis. Nah, ini dompet tipis itu bukan berarti nggak punya duit, tetapi pada umumnya generasi milenial itu lebih menyukai transaksi non tunai gitu ya. Jadi kalau dicek dompetnya mungkin kosong, cuman kartu kreditnya atau kartunya banyak sekali. Nah, kemudian generasi milenial juga pekerja keras ya, kerja cerdas dan cepat. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan. Kemudian mereka juga bisa apa saja atau multitasking ya. Liburannya kapan saja, di mana saja. Nah, ini anak milenial itu minimal melakukan liburan katanya 1 tahun sekali. Ya, ini salah satu bentuk yang bisa nanti para pemuda, organisasi pemuda ketika merancang strategi-strategi apa gitu ya yang akan dilakukan. Kemudian anak milenial juga suka berbagi. Tidak harus memiliki, jadi untuk kepemilikan mereka yang penting akses ya, yang penting akses. Dan ini juga kalau di bidang politik ternyata anak milenial itu sangat cuek dengan politik. Nah, ini ciri-ciri perilaku milenial Indonesia yang bisa menjadikan suatu dasar ketika para pemuda Indonesia melakukan perencanaan strategisnya ya. Jadi kalau tadi Pak Didik menyampaikan kepemimpinan leadership Karang Taruna, nah saya ini termasuk generasi kalau yang disebut istilahnya itu kolonial ya. Jadi kalau di bayangan saya ketika Karang Taruna itu zaman dahulu ya, itu ada kelompok anak-anak muda yang suka nongkrong di pos gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini rasa-rasanya akan sangat ada perubahan cukup signifikan ya dengan adanya perilaku milenial Indonesia seperti ini. Saya yakin sekarang Karang Taruna itu jarang sekali bisa berkumpul di satu tempat, bisa berada di mana saja karena beginilah perilakunya gitu, perilaku anak milenial gitu. Nah, dengan analisis lingkungan
substansi materinya tersebut ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai strategic manajemennya itu sendiri. Jadi strategic management kalau istilah yang digunakan adalah the art and science. Jadi bentuk seni sebetulnya, seni dan pengetahuan. Nah, ini menarik kalau dibilang seni itu ilmunya bisa dengan berbagai cara, namanya seni ya. Dan sains untuk memformulasikan dan mengimplementasikan sekaligus mengevaluasi ya, mengevaluasi berbagai keputusan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah ini para pemuda ya. Jadi strategic management itu stepnya atau tahapannya itu terdiri dari 3 macam ya. Kalau di salah satu teori yang bisa kita gunakan, ada juga yang menyebutnya 5 macam ya tahapannya. Yang